Ahmad Dhani sudah merusak Islam, ya. Dia sudah beberapa kali mencoreng nama Islam. Antara lain, dia pernah membaca surah Al-Fatihah pakai musik, pakai instrumen-instrumen. Padahal ini adalah bacaan Quran, kitab suci, tapi dia iringi dengan musik yang itu dilarang oleh Islam. Orang-orang seperti ini pemikiran mereka sesat, ya. Pemikiran mereka sesat dan mereka itu salah belajar agama, ya. Memahami hal dengan seenak kepalanya. Dan juga ada diskusi dia dengan Bung Rocky Gerung, tapi di situ ia membantah. Sudah salah tapi masih membantah, ya. Orang-orang bodoh seperti Ahmad Dhani, mereka ingin benar sendiri, ya. Ia berpikir bahwa mungkin jawaban dia itu benar, padahal salah. Sedikit membaca, sedikit memahami, bahkan tidak memahami, tapi berani berbicara, ya. Dan ada satu cuplikan video yang dia mengatakan bahwa Islam itu agama damai. Tetapi kalau keadilan tidak ditegakkan, maka itu akan terjadi peperangan. Ini kan pemahaman yang bodoh, ya. Kata-kata seperti ini tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tidak ada dari para ulama atau ustadz. Tapi dia mengatakan bahwa ustadz dan ulama tidak meneruskan kata-kata seperti ini. Ini kan bodoh. Non-Muslim atau Muslim yang kurang banyak belajar soal agama berkata bahwa Islam itu adalah agama damai. Kan sering dengar kan? Iya, sama seperti Nah. Kristen juga kan. Tapi kalau di Islam itu ada satu yang harus diteruskan, nggak berhenti sampai di situ. Islam adalah agama damai, koma. Itu yang tidak sering diucapkan sama ulama atau ustadz atau kiai, habib sekalipun. Islam itu agama damai jika keadilan ditegakkan. Gitu. Jadi kalau jika keadilan tidak ditegakkan, Islam itu mengajarkan perang. Karena Nabi Muhammad semasa hidup mengalami 27 kali perang. Benar-benar perang. Benar-benar tusuk-tusukan, tombak-tombakan, injek-injekan, bacok-bacokan beneran. Itu faktanya gitu, kita nggak boleh bohong. Ya, ini kan bukan dalil-dalil dari Islam, tapi kata-kata dari orang-orang yang membuat kata-kata tersebut. Dan mungkin itu gurunya, ya, si gurunya Ahmad Dhani, ya, si bodoh botak ini. Mungkin dia dengar dari kata-kata gurunya atau ya apa yang dia pelajari, lalu dia menyampaikan ke publik. Ini kan kebodohan, ya, kebodohan si botak si bodoh lah. Panggil dia si botak si bodoh. Karena dia sudah mencoreng nama Islam. Saya bukan menghina, tapi ini fakta. Dia kan botak. Fakta kan, bukan menghina, ini fakta. Dan dia itu bodoh. Fakta. Ya, dan bodoh juga bukan kata kasar. Definisi dari bodoh ialah kurangnya pengetahuan, bukan kata kasar, ya. Maka dari itu pahami kata-kata sebelum berbicara. Pahami makna yang Anda mengatakan itu. Kalau Islam itu damai, kalau keadilan ditegakkan. Kalau tidak damai, maka peperangan akan terjadi. Ya, memang Nabi Muhammad itu berperang, tapi itu di zaman dulu ia berperang. Ahmad Dhani mengatakan bacok-bacokan, tusuk-tusukan. Hei, itu di zaman peperangan. Dan Nabi berperang kecuali diperangi, yang dijelaskan dalam Al-Baqarah, ya. Ketika mereka memerangi, baru Nabi ikut berperang. Tapi kalau tidak diperangi, maka Nabi akan diam saja, ya. Kalau Anda si Ahmad Dhani, si botak, si bodoh ini, Anda kalau tidak paham, belajar lagi, belajar lebih dalam. Jangan Anda berbicara seakan-akan Anda itu sudah belajar banyak, ya. Saya mengatakan seperti ini karena Anda itu sudah mencoreng nama Islam, sudah terlalu banyak, ya. Anda merasa so tahu, so benar. Anda mau Anda yang benar sendiri. Jadi kalau bicara tanpa memahami, tanpa mengkritisi, lebih baik Anda diam.
si Ahmad Dhani, si botak, si bodoh. Ya, belajar. Anda ini sudah banyak kali loh merusak nama Islam. Ya, orang-orang Islam yang awam yang tidak paham, mereka hanya mendengarkan lalu mempercayai. Yang parah seperti itu, ya. Anda menyesatkan sebagian besar umat Islam yang mendengarkan, yang melihat video Anda, lalu mereka telan mentah-mentah tanpa mencari tahu, tanpa menelusuri, tanpa mengkritisi. Ya, jadi ulama itu benar, ulama-ulama terdahulu itu benar. Mereka mengatakan bahwa Islam itu hancur karena orang Islam itu sendiri. Ya, mereka menghancurkan agama mereka sendiri tanpa mereka sadari, tanpa mereka pahami. Jadi benar, sekarang Islam hancur oleh orang-orang Islam itu sendiri. Ya, mereka merusak nama Islam, mencoreng nama Islam, dan lain sebagainya. Jadi tolong MUI lihat kelakuan si botak si bodoh ini, Ahmad Dhani. Dia sudah merusak banyak nama Islam, tapi tidak pernah diproses. Menghina presiden, dihukum. Menghina pejabat, menghina pemerintah, dihukum, dipenjarakan. Tapi menghina atau mencoreng nama Islam baik-baik saja. Ya, saya minta itu diproses supaya dia tidak mengulangi. Kalau MUI tidak bertindak, maka orang-orang seperti ini semakin banyak. Orang-orang yang seperti pemikiran Ahmad Dhani ini, mereka semakin banyak dan semakin membuat pemikiran-pemikiran sesat. Ya, orang-orang akan rugi karena mereka dibohongi oleh Ahmad Dhani atau pemikiran-pemikiran seperti Ahmad Dhani. Di sini saya tidak membenci Ahmad Dhani, tapi saya mengkritik dia agar mungkin dia bisa berubah dan lain sebagainya. Ya, kita doakan supaya dia bisa berubah, dan mungkin saya juga kalau saya salah, saya akan mendoakan diri saya supaya ke jalan yang lurus, tidak menyesatkan orang-orang. Itulah, kita tempat yang salah. Ya, kita harus menyadari, mengenal diri sendiri, sadar diri. Tapi kalau Ahmad Dhani, dia sudah banyak kali mencoreng nama Islam. Itu bukan sadar diri, tapi membangkang diri. Yaitu berpikir seolah-olah dia itu benar. Apa yang dia sampaikan itu pasti sudah benar, tanpa dia mengkritisi. Maka dari itu, channel saya itu mengajak orang-orang agar berpikir kritis. Ya, supaya tidak bodoh dan tidak sesat dalam berpikir atau dalam melakukan hal apapun. Mungkin dari kalian ada tambahan atau kritikan dan saran untuk saya, ya, atau mengenai pembahasan ini, si Ahmad Dhani, si bodoh, si botak ini. Pemikiran-pemikiran seperti Ahmad Dhani, susah kita menasihati, kita memberitahu bahwa ini salah, ini benar. Karena dia akan membantah. Kita lihat dalam diskusi Bung Rocky dengan si bodoh, si botak Ahmad Dhani. Di situ dia membantah. Padahal sudah jelas-jelas Rocky Gerung yang benar. Si Ahmad Dhani ini sok tahu, sok menjelaskan. Ya, orang-orang seperti ini banyak kita temui. Jadi mereka tidak akan mau kalah dengan argumen mereka sendiri. Ya, mereka itu berasumsi liar, suka beropini yang menyesatkan. Jadi menurut kalian bagaimana? Ya, ini kan sudah melampaui batas karena mencoreng nama Islam, membuat nama Islam buruk. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.